Presiden Prabowo tekankan kerjasama konkret dan persaingan konstruktif di kawasan. Harga telur ayam di pasar tradisional melambung Rp31.000 per kilogram. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas jadi runner-up French Open 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Nah, sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat kerjasama konkret antar negara di kawasan Asia Timur. Dalam KTT ASEAN Plus 3 di Kuala Lumpur, Presiden juga mengingatkan agar persaingan regional tetap bersifat konstruktif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat kerjasama konkret dan menjaga persaingan di kawasan agar tetap bersifat konstruktif. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan intervensi dalam konferensi tingkat tinggi ke-28 ASEAN Plus 3 atau APT di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, Senin 27 Oktober 2025. Presiden Prabowo menyampaikan babak baru kerjasama kawasan ini terjadi di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, gangguan perdagangan internasional, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Berbagai tantangan tersebut menurutnya berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat dan peran negara-negara kawasan dalam rantai pasok global. Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat integrasi regional, diversifikasi perdagangan, serta jaring pengaman keuangan sebagai inti agenda APT. Indonesia juga mendorong pendalaman kerjasama trilateral antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan untuk menjaga pertumbuhan dan melindungi kawasan dari guncangan eksternal. Presiden Prabowo juga menyerukan peningkatan ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve untuk menjamin pasokan pangan stabil, serta pelaksanaan penuh APT Cooperation Work Plan 2023-2027 dan penguatan Chiang Mai Initiative Multilateralization. Presiden Prabowo menegaskan bahwa persaingan adalah mesin kemajuan, namun harus dijaga agar selalu bersifat konstruktif. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove nasional. Hal ini disampaikan Wapres saat melakukan penanaman mangrove di Taman Mangrove Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang menandai langkah baru dalam gerakan nasional rehabilitasi mangrove di Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Tiba di lokasi, Wapres disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, serta Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid. Dalam kesempatan itu, Wapres berdialog dengan sejumlah pegiat lingkungan setempat yang aktif di kawasan pesisir. Mereka menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian mangrove seperti ancaman abrasi dan keterbatasan akses pembiayaan untuk kelompok konservasi. Usai berdialog, Wapres bersama rombongan menanam bibit mangrove di area pesisir Ketapang. Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol semangat kolaborasi lintas generasi dalam menjaga alam. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Hidayah, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Langkah ini sejalan dengan visi besar Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi membangun manusia Indonesia unggul melalui peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sejak dini.
Setibanya di lokasi, Wapres Gibran meninjau proses pemeriksaan yang meliputi pengecekan tekanan darah, tinggi badan, serta pemeriksaan mata, telinga, dan gigi. Dalam kesempatan tersebut, Wapres didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi dan Kepala Sekolah MI Raudatul Hidayah Ummul Munawaroh. Sebanyak 142 siswa tampak antusias mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis dari puskesmas setempat. Antusiasme ini menunjukkan pentingnya edukasi kesehatan sejak dini, sekaligus peran nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan anak. Kehadiran Wapres menjadi simbol nyata dukungan pemerintah terhadap penguatan layanan kesehatan bagi anak-anak dan pelajar. Pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah dinilai penting untuk memastikan tumbuh kembang generasi muda berjalan optimal. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemerintah terus mendorong pemberdayaan perempuan sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat rapat koordinasi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kantor Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Jakarta Senin siang. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyepakati kolaborasi untuk menguatkan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, khususnya ekonomi dan desa. Langkah ini sekaligus menjadi upaya bersama menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan kesejahteraan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan, pemberdayaan perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Menurutnya, sektor ekonomi menjadi kunci utama, mengingat 60% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Karena itu, pemerintah akan mendorong dua agenda besar, yaitu meningkatkan kelas pelaku UMKM perempuan dan mengarahkan produk UMKM pada sektor usaha berbasis sehat. Dalam hal ini, kita fokus pada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan salah satu program yang sangat strategis bagi keberlangsungan kesuksesan pembangunan nasional. Pemberdayaan perempuan bisa menjadi penopang dari seluruh program-program pemerintah dalam semua aspeknya. Pemberdayaan perempuan juga menjadi pintu kita untuk mengatasi berbagai persoalan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan bangsa kita. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Hoiri Fauzi menyatakan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita tadi sudah ada komitmen untuk berjalan bersama, terutama bagaimana menguatkan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Karena sebetulnya sektor ekonomi ini punya pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai hal, terutama tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari penelitian atau survei yang kami melakukan analisa internal bahwa salah satu penyebab tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah faktor ekonomi. Kolaborasi antar kementerian diharapkan dapat membentuk model pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi, di antaranya melalui penguatan koperasi Desa Merah Putih, pemberian akses modal bagi perempuan, hingga pilot project 1000 titik pasar UMKM nasional yang akan fokuskan perempuan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Syana Serus, Teofandi, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar Annual International Conference on Islam, Science and Society Plus 2025. Acara ini mempertemukan para pemikir, ilmuwan, dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas krisis iklim, etika kecerdasan buatan atau AI, serta peran Islam dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar Annual International Conference on Islam, Science and Society Plus 2025 di Universitas Islam Internasional Indonesia Depok pada Senin siang.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan, ICIS Plus bukan sekedar konferensi akademik rutin, melainkan gerakan intelektual global yang meneguhkan kembali peran Islam sebagai sumber nilai, etika, dan solusi bagi krisis kemanusiaan modern. Amin juga menyebut isu ekologi dan keberlanjutan lingkungan kini menjadi perhatian serius, mengingat dampak perubahan iklim dan pemanasan global semakin nyata. Melalui ICIS, Kementerian Agama ingin menegaskan pentingnya kesehatan ekologi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual terhadap alam. Kita ingin ke depan kehadiran Kementerian Agama bukan hanya menyentuh di aspek teologis, normativitas, tapi juga sudah bicara tentang hal-hal yang empirikal, hal-hal yang bisa memberikan problem solving terkait dengan isu-isu kemanusiaan, isu tentang lingkungan hidup, karena kemudian Pak Menteri berkali-kali menekan kepada kami agar memastikan ekoteologi ya sebagai jawaban terhadap problem lingkungan yang sekarang sudah mengalami persoalan serius, terutama darurat lingkungan yang orang sudah mulai kurang peduli dengan persoalan lingkungan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Agara, Berita Nasional TV. Harga telur melambung Rp31.000 per kilogram. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten melonjak tajam. Di Pasar Gudang Tiga Raksa, harga telur tembus Rp31.000 per kilogram. Selain dikeluhkan pedagang, mahalnya harga telur juga membuat konsumen terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian. Sejak 2 pekan terakhir, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di Pasar Gudang Tiga Raksa, pada Senin siang, harga telur yang semula di kisaran Rp26.000 hingga Rp27.000 kini tembus Rp31.000 per kilogram. Pedagang telur mengatakan kenaikan telur terjadi secara bertahap. Kenaikan tersebut berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Kenaikan harga telur membuat omset pedagang turun hingga 30% karena sepinya pembeli. Kendati demikian, pedagang mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan. Dari 26, 27, 28 terus beranjak terus naik. Untuk penyebabnya apa tuh kenaikan ini? Dari Penyebabnya kurang tahu ya, pokoknya dari sononya ya harga naik gitu aja. Untuk daya beli dari masyarakat sendiri menurun atau bagaimana? Menurun, pasti menurun. Yang biasanya beli 2 kilo, 3 kilo kurangi 1,5 kilo gitu. Berarti untuk omset gimana? Turun, omsetnya turun. Berapa persen? Mencapai 30%-an. Selain dikeluhkan pedagang, mahalnya harga telur membuat konsumen mengeluh. Mereka terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan lain terpenuhi. Berat Pak, mahal. Jadi itu ya gimana ya? Kalau bisa dikurangin ya Pak. Emang biasanya Ibu beli berapa harganya? Biasanya 28, 27. Ini naik 31. Terus untuk pembeliannya Ibu dikurangi ya, biasa di sekilo atau gimana? Ya harus dikurangin buat bagi-bagi yang lain uangnya. Itu. Biasanya Ibu beli berapa kilo di sini? Kadang 2 kilo, kadang bisa lebih, karena suami saya suka telur. Sekarang beli berapa? Ini beli cuma setengah aja. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah dapat menstabilkan harga telur. Pasalnya harga telur diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga Natal dan Tahun Baru. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV melaporkan. Ya pemirsa, Satgas Pangan Bali masih menemukan beberapa beras premium maupun medium yang harganya melebihi ketentuan harga eceran tertinggi atau HET saat menggelar sidak di pasar tradisional hingga retail modern di Kota Denpasar, Bali. Berdasarkan hasil sidak ditemukan beras premium maupun medium di kisaran harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Untuk mengendalikan harga beras di Pulau Dewata, Satgas Pangan Bali dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Bali, Kombes Teguh Widodo melakukan inspeksi mendadak menyasar pasar tradisional hingga retail modern di Kota Denpasar.
Sidak digelar menindaklanjuti temuan adanya pengecer yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Harga beras sudah ditentukan oleh pemerintah mulai dari distributor hingga pengecer wajib mengikuti aturan harga dimaksud. Berdasarkan pantauan di dua pasar tradisional di Kota Denpasar yaitu Pasar Kreneng dan Pasar Badung serta di retail modern, Satgas Pangan Bali menemukan masih ada pedagang yang menjual beras premium maupun medium dengan harga di atas harga eceran tertinggi, yakni di kisaran harga Rp15.000 per kilogram hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal harga beras seharusnya mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi yakni Rp13.500 per kilogram, yaitu kualitas medium dan Rp14.900 per kilogram untuk jenis premium. Berdasarkan keterangan pedagang, masih tingginya harga beras karena harga beli dari supplier atau pemasok sudah di atas harga eceran tertinggi. Ya, memang tadi dari hasil pengamatan kami di lapangan, baik khususnya di pasar tradisional, masih ada harga beras yang di atas harga eceran tertinggi. Tapi tadi kita sudah berikan sosialisasi, berikan himbauan-himbauan supaya ke depan bisa disesuaikan dengan HET yang ada. Yang itu premium atau medium yang ditemukan? Rata-rata di sini untuk medium di pasaran itu berkisar 14.000. Kalau premium itu antara 15 sampai 16.000. Para pedagang maupun distributor beras di wilayah hukum Bali dihimbau agar tidak main-main dengan harga pangan khususnya beras. Masyarakat diminta agar melapor ke Satgas Pangan Bali jika menemukan ada harga beras dan mutu beras yang tidak sesuai. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilan harga beras agar sesuai dengan harga eceran tertinggi. Dari Denpasar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, kelangkaan minyak tanah terjadi di Maluku Barat Daya. 2 kecamatan terdampak parah. Selain minimnya pasokan, harga minyak tanah di sini juga mencapai harga eceran tertinggi, yaitu Rp7.000 per liter. Kelangkaan BBM jenis minyak tanah terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. 2 kecamatan terdampak parah, yakni Kecamatan Kisar Utara dan Kisar Selatan. Di 2 kecamatan ini, ratusan warga harus mengantri sejak pagi buta di pangkalan guna mendapatkan jatah membeli minyak tanah. Pihak pangkalan membatasi pembelian minyak tanah yakni 5 liter untuk 1 kepala keluarga lantaran banyaknya warga yang mengantri. Kondisi ini telah terjadi sejak 1 bulan terakhir, diduga kurangnya pasokan menjadi penyebab. Sementara konsumen minyak tanah meningkat, hal ini kerap memicu antrian. Pasokan minyak tanah selalu habis dalam 1 hari karena diserbu pembeli. Antri minyak tanah ya? Iya Pak. Udah dapat belum? Belum. Dari tadi pagi belum dapat. Dari tadi pagi kira-kira udah berapa jam Pak? Ya, dari jam 6. Ini antrinya, batas antriannya berapa liter? 5 liter aja. 5 liter aja ya? 5 liter aja per orang. Harapannya bagaimana Pak kepada pemerintah? Ya, kalau untuk pemerintah masih untuk perhatikan kita sini stok tambah. Kalau bisa ditambah stok ya. Saat ini pasokan minyak tanah untuk 2 kecamatan di Pulau Kisar mencapai 25 ton dalam sebulan. Namun tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan warga setempat. Pemda setempat meminta penambahan pasokan minyak tanah guna mengurangi kelangkaan maupun memicu terjadinya inflasi. Respon pemerintah, saya selaku Camat Kisar Selatan akan mengusulkan kepada Bupati Maluku Barat Daya lewat dinas teknis untuk penambahan stok sehingga bisa mengakomodir seluruh permintaan dari masyarakat Kecamatan Kisar Selatan. Oh, itu perlu ditambahkan, perlu penambahan 5 ton sehingga bisa mengakomodir 2 kecamatan, baik Kecamatan Kisar Selatan maupun Kecamatan Kisar Utara. Tak hanya terjadi kelangkaan, minyak tanah di Pulau Kisar juga mahal dengan harga eceran tertinggi yakni mencapai Rp7.000 per liter. Padahal harga eceran terendah sesuai ketentuan Rp4.000 hingga Rp4.500 per liter untuk wilayah timur. Warga berharap kondisi ini cepat ditangani agar tidak lagi membebankan warga kurang mampu. Dari Maluku Tengah, Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up BWF World Tour Super 750 French Open 2025 setelah di final kalah dari unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won-ho Song Seung-jae. Dalam laga yang bergulir di Glass Arena Rennes, pasangan merah putih menyerah 21-10, 13-21, dan 12-21. 2025 프랑스 오픈 결승전에 오신 것을 Harapan Indonesia untuk membawa pulang gelar juara dari Tour Eropa kembali pupus. Ganda putra andalan tanah air Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up BWF World Tour Super 750 French Open 2025 setelah dikalahkan pasangan unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Won-ho Song Seung-jae dalam laga final yang digelar di Glass Arena Rennes Minggu 26 Oktober 2025. Dalam pertandingan berdurasi 61 menit itu, Fajar Fikri menyerah dengan skor 21-10, 13-21, dan 12-21. Sempat tampil dominan di game pertama, pasangan berjuluk Fajri tersebut gagal mempertahankan momentum di dua game berikutnya. Pada game pembuka, permainan cepat dan agresif Fajar Fikri membuat Kim Seo kewalahan. Serangan tajam dari depan net serta pertahanan rapat membuat ganda Korea Selatan itu tak mampu keluar dari tekanan. Fajar Fikri pun menutup game pertama dengan kemenangan telak 21-10. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Di game kedua, Kim Seo bangkit dan tampil lebih solid. Mereka mampu menekan lewat rally panjang dan serangan terukur yang membuat Fajar Fikri kehilangan ritme permainan. Kondisi dimanfaatkan dengan baik oleh Kim Seo untuk membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Memasuki game ketiga, performa Fajar Fikri tampak menurun. Meski sempat berusaha mengimbangi, mereka kesulitan menembus pertahanan lawan yang semakin disiplin. Kim Seo akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 21-12 dan memastikan gelar juara French Open 2025 jatuh ke tangan Korea Selatan. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Fajar Fikri dari 3 pertemuan terakhir dengan Kim Seo yang saat ini menempati peringkat 1 dunia. Selain itu, hasil ini juga memperpanjang tren runner-up pasangan Indonesia tersebut setelah pekan lalu mereka juga gagal di final Denmark Open 2025 Super 750, kalah dari ganda Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi dengan skor 18-21, 21-15, dan 19-21. Service hold call. And the match to Kim Won-ho and Sosia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.